Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini kami dari kelompok 1 Psikologi Konsumen C akan membahas terkait dengan materi perception. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Andi Khalif Pratama, Masita Herunisa, Andi Muhammad Hijril, Nur Afika, Alfrida Septiani Said, dan Wardah Fatimah Safmas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Khalif Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih itu persepsi. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membahas juga terkait dengan sensasi. Sensasi sendiri mengacu pada respons langsung dari reseptor sensorik seseorang, semisal dari mata, hidung, mulut, dan sebagainya, terhadap suatu rangsangan dasar seperti cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Lalu, apa kaitannya dengan persepsi? Di dalam persepsi, ada sebuah proses di mana seseorang ini akan memilih, mengatur, dan menafsirkan suatu sensasi yang tadi yang saya jelaskan. Nah, ketika otak menerima rangsangan eksternal lalu memasukkan sejumlah sensorik di saluran otak, otak ini akan mengirimkan langsung ke mata sehingga seseorang itu akan melihat, atau ke telinga sehingga seseorang itu akan mendengar. Hal unik apa sih yang dapat dipelajari dari proses persepsi dan sensasi ini? Mungkin teman-teman pernah mendengarkan sebuah lagu di waktu masa kecil teman-teman. Ketika teman-teman mendengarkannya kembali di masa sekarang, teman-teman akan mengingat pada saat apa, kondisi apa, di waktu kapan teman-teman mendengarkan musik tersebut. Hal itulah yang menjadi bagian unik dari persepsi dan sensorik di kehidupan kita. Lalu, apa sih kaitannya persepsi dengan psikologi konsumen? Kenapa sih persepsi itu begitu penting untuk dibahas terkait dengan persepsi di konsumen itu sendiri? Dalam sebuah penelitian, ada satu kelompok yang istilahnya diperintahkan untuk membaca beberapa teks iklan. Nah, teks iklan ini berkaitan erat dengan penjualan keripik kentang. Nah, di bungkusan keripik kentang yang pertama tertera bahwa terdapat rasa, berbagai rasa yang disediakan oleh si produsen. Sedangkan di bungkusan kedua lebih diutamakan ke bentuk bungkusannya. Lalu hasilnya apa? Ternyata para konsumen ini lebih tertarik untuk membeli bungkusan yang kedua karena tertarik dari bungkusan yang unik. Nah, hal inilah yang menjadi istilahnya kualitas sensorik pada manusia, karena membantu agar persaingan di pemasaran itu menonjol, terutama ketika sebuah bungkusan atau merek dagang itu menciptakan hal-hal yang unik. Dari sinilah persepsi dan sensorik itu sangat berpengaruh di pemasaran. Menurut Kunto tahun 1999, hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yakni hedon, yang artinya kenikmatan atau kesenangan. Hedonisme sendiri terjadi karena adanya perubahan perilaku pada individu dan dapat melahirkan konsumsi berlebihan yang hanya menghendaki kesenangan tertentu. Sedangkan konsumsi hedonis sendiri didefinisikan sebagai perilaku multisensori, fantasi, dan emosi dari pengalaman penggunaan produk. Multisensori sendiri ketika istilahnya tinggi, maka konsumen yang hedonis akan berusaha untuk menyiapkan atau memberikan segalanya
agar kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu dipenuhi itu terpenuhi, sedangkan konsumen hedonis yang rendah dalam artiannya tidak multisensoris, maka dia akan berpikir rasional. Dia akan memilih beberapa produk saja yang istilahnya hanya yang dibutuhkan saja untuk dibeli. Nah, terkait dengan fantasi sendiri, lebih kepada konsumen hedonis yang istilahnya hanya membeli sebuah barang untuk kesenangannya saja, bukan dari segi kebutuhannya. Terkait dengan emosi dari pengalaman penggunaan produk, terkadang konsumen hedonis ini sebelumnya pernah menggunakan sebuah produk, tetapi dia kecewa dengan pelayanan atau dari produk itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Alfrida Septiani Said, yaitu sensori atau persepsi. Nah, pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai sensasi. Nah, di mana sensasi ini mengacu pada respon langsung dari reseptor sensori kita seperti mata, telinga, hidung, mulut, jari, atau kulit terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Di mana sensasi-sensasi ini akan membentuk atau menjadi sebuah persepsi, di mana stimulus pemasaran memiliki kualitas produk sensorik yang sangat penting, seperti mengandalkan warna, aroma, suara, rasa produk ketika saat mengevaluasinya. Akan tetapi tidak semua sensasi berhasil melalui proses perseptual. Banyak stimulus yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, dan kita tidak memperhatikan atau menafsirkan sebagian besar dari mereka secara akurat. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis dari sensori. Yang pertama, ada sensori marketing. Pada era baru sensori marketing di mana perusahaan dengan cermat melihat dampak sensasi pada pengalaman produk, seperti hotel dan pembuat mobil. Perusahaan menyadari bahwa indera kita membantu dalam memutuskan produk mana yang menarik. Contohnya pada Omni Hotel dan Resort yang ada di Amerika, di mana hotel ini memiliki suara lonceng yang lembut, aroma serai, dan teh hijau yang khas tercium saat memasuki lobi. Tak hanya itu, terdapat juga fasilitas seperti sensation bar dan minibar yang dimana terdapat makanan ringan. Jadi, ada fasilitas tertentu yang diberikan oleh jasa atau produk yang nantinya akan mempengaruhi daya beli si pelanggan itu sendiri. Nah, yang kedua, selanjutnya jenis sensori consumption, tampilan atau warna, di mana sensori tampilan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi persepsi dari pelanggan. Contohnya itu produk Apple, di mana produk Apple ini mendesain produknya dengan gaya yang ramping, simple, modern, canggih, dan keren. Nah, pemasar atau produk Apple ini sangat bergantung pada elemen visual dalam periklanan, desain toko, dan pengemasan. Produk Apple ini juga mengkomunikasikan makna saluran visual melalui warna, ukuran, dan gaya produk. Dapat kalian lihat tabel di samping. Nah, berikut itu merupakan aplikasi pemasaran melalui warna. Nah, selanjutnya ada sensori consumption aroma. Nah, di mana aroma dapat membangkitkan atau menciptakan perasaan yang menyenangkan. Aroma ini dapat membangkitkan ingatan atau menghilangkan stres. Nah, para ilmuwan itu menemukan efek dari aroma pada perilaku. Nah, sehingga pemasar menemukan cara yang cerdik untuk memanfaatkan hubungan ini. Adapun bentuk pemasaran ini dengan mengambil bagian yang menarik karena produsen menemukan cara baru untuk memasukkan wangian ke dalam sebuah produk. Contohnya itu Burger King yang ada di Jepang, di mana Burger King ini menjual wangian dengan bau seperti burger flame grilled kepada pelanggan yang ingin memiliki aroma seperti Whopper atau nama burger yang ada di Burger King. Nah, adapun tujuan tertentu yaitu untuk memperkuat antara pelanggan dengan produk, di mana jika pelanggan mencium aroma parfum ini akan mengingatkannya dengan Burger King.
Nah, jenis selanjutnya itu ada sensory consumption suara. Nah, di mana suara dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika terdapat suara yang khas, maka pelanggan akan mengingat suatu produk dengan suara tersebut. Contohnya itu pada produk BMW, di mana baru-baru ini mulai menggunakan audio watermark atau tanda air audio di akhir iklan TV dan radio yang ada di seluruh dunia. Perusahaan BMW ingin menetapkan seperti apa mereknya, sehingga semua pesannya diakhiri dengan melodi yang digarisbawahi oleh dua nada bass yang berbeda, sehingga membentuk dasar melodi dan ritme logo. BMW mengklaim suara ini mewakili kenikmatan dalam berkendara. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sensory consumption, sentuhan. Nah, di mana ketika seseorang menyentuh atau memegang sebuah produk, ia akan tahu bahwa itu produk apa. Contohnya itu pada produk Coca-Cola, produk botol Coca-Cola, di mana packaging dari botol Coca-Cola ini memiliki bentuk yang berbeda dengan produk yang lain. Model dari botol Coca-Cola ini bentuknya klasik dan berkontur, di mana membuktikan kekuatan sentuhan. Botol ini kira-kira dirancang 90 tahun yang lalu untuk memenuhi permintaan pembotolan warga Amerika Serikat untuk wadah minuman yang dapat dikenali oleh orang-orang bahkan dalam kegelapan. Materi selanjutnya mengenai tahapan persepsi akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Masyita Hairunisa. Yang pertama, paparan. Paparan terjadi ketika stimulus datang dalam jangkauan reseptor sensorik seseorang. Konsumen berkonsentrasi pada beberapa rangsangan, sehingga tidak menyadari yang lain dan bahkan mengabaikan beberapa pesan. Paparan terjadi ketika stimulus ditempatkan dalam lingkungan yang relevan dengan seseorang dan berada dalam jangkauan saraf reseptor sensoriknya. Eksposur memberi konsumen kesempatan untuk memperhatikan informasi yang tersedia, tetapi sama sekali tidak menjaminnya. Contohnya, saat kita menonton TV dan kita tidak memperhatikan iklan yang ditayangkan. Dalam kasus ini, keterpaparan terjadi, tetapi iklan yang tayang akan memiliki pengaruh yang kecil karena kurangnya perhatian kita terhadap iklan yang sedang tayang. Lalu ada ambang sensorik. Rangsangan mungkin berada di atas atau di bawah ambang sensorik seseorang yang merupakan titik di mana ia cukup kuat untuk membuat dampak sadar dalam kesadarannya. Misalnya, jika kita pernah meniup peluit anjing dan melihat anjing merespon suara yang tidak dapat kita dengar, maka kita tidak akan terkejut karena mengetahui bahwa ada beberapa rangsangan yang tidak dapat dirasakan orang. Suara peluit anjing memiliki frekuensi yang terlalu tinggi untuk didengar oleh telinga manusia. Jadi, stimulus ini berada di luar ambang batas pendengaran kita. Selanjutnya yaitu stage 2, attention atau perhatian, di mana perhatian mengacu pada sejauh mana aktivitas pemrosesan dikhususkan untuk stimulus tertentu. Yang pertama yaitu multitasking, yang kedua faktor seleksi pribadi, intensitas, diskriminasi, dan paparan, dan referensi. Selanjutnya, yang terakhir itu faktor seleksi stimulus. Nah, kemudian multitasking. Dampak multitasking terhadap kemampuan konsumen untuk menyerap, menyimpan, dan juga memahami informasi. Salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu seperti stimulasi yang memprovokasi tubuh untuk mengeluarkan hormon dopamin yang membuat ketagihan. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa keinginan seseorang untuk lebih merangsang mengalihkan orang tersebut dari proses berpikir yang lebih lama dan juga dapat mengurangi kemampuan untuk berkonsentrasi. Bagi para peneliti untuk menentukan bahwa multitasking yang berat memiliki lebih banyak masalah untuk fokus dan mengalami lebih banyak stres. Yang kedua yaitu faktor seleksi pribadi. Nah, proses adaptasi ini terjadi ketika seseorang tidak lagi memperhatikan suatu stimulus karena sudah begitu familiar dengan hal tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan adaptasi. Yang pertama yaitu intensitas. Nah, intensitas ini sendiri membuat rangsangan yang kurang intensif,
yang kurang intens, seperti suara lembut atau warna redup. Munculnya karena memiliki dampak sensorik yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu diskriminasi, di mana diskriminasi sendiri membuat stimulus sederhana menjadi kebiasaan karena tidak memerlukan perhatian terhadap detail. Yang ketiga yaitu paparan. Nah, paparan sendiri memiliki rangsangan yang sering ditemui menjadi kebiasaan seiring dengan meningkatnya kecepatan paparan tersebut. Dan yang terakhir itu yang keempat, referensi, di mana stimuli yang tidak relevan atau tidak penting menjadi kebiasaan karena gagal menarik perhatian. Dan yang terakhir yaitu faktor seleksi. Nah, karakteristik stimulus memainkan peran penting untuk menentukan apa yang akan seseorang perhatikan dan apa yang akan mereka abaikan. Ada beberapa cara untuk menarik perhatian pelanggan, yaitu yang pertama, ukuran. Saya, Wardah Fatimah Safmas, akan melanjutkan penjelasan terkait tahap-tahap persepsi. Tahap ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi atau penafsiran mengacu pada makna yang kita berikan pada rangsangan sensorik. Sama seperti orang yang berbeda dalam merasakan rangsangan. Makna yang kita berikan pada rangsangan ini tuh akan sangat bervariasi. Banyak dari makna ini bergantung pada bagaimana sosialisasi kita dalam suatu masyarakat. Bahkan persepsi indrawi itu bersifat spesifik secara budaya. Contohnya, dua orang yang dapat melihat atau mendengar peristiwa yang sama, tetapi interpretasi mereka itu bisa berbeda tergantung pada apa yang mereka harapkan dari stimulasi tersebut. Makna yang kita berikan pada suatu stimulus bergantung pada skema atau seperangkat keyakinan yang kita tetapkan. Hal ini tuh akan membawa kita untuk membandingkan stimulus dengan hal-hal yang serupa lainnya yang kita temui di masa lalu. Selanjutnya ada yang disebut dengan stimulus organisasi. Salah satu faktor yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan suatu stimulus adalah hubungan yang kita asumsikan dengan peristiwa, sensasi, atau gambaran lain dalam memori. Stimulus yang kita rasakan itu seringkali ambigu, bergantung bagaimana kita menentukan makna berdasarkan pengalaman masa lalu, harapan, dan kebutuhan kita. Selanjutnya ialah bias dalam interpretasi. Otak kita ini tuh cenderung menghubungkan sensasi yang masuk dengan hal-hal yang sudah ada dalam ingatan berdasarkan beberapa prinsip dasar organisasi. Nah, prinsip ini tuh berasal dari psikologi Gestalt, di mana sebuah aliran pemikiran yang didasarkan pada gagasan bahwa orang itu menafsirkan makna dari keseluruhan rangkaian rangsangan daripada dari setiap rangsangan individu. Perspektif sedikit demi sedikit yang menganalisis setiap komponen stimulus itu secara terpisah tidak dapat menangkap efek total. Perspektif Gestalt memberikan beberapa prinsip yang berhubungan dengan bagaimana cara otak kita mengatur rangsangan. Yang pertama ialah the closure principle, menyatakan bahwa orang itu cenderung menganggap gambar yang tidak lengkap sebagai lengkap. Artinya kita itu cenderung mengisi bagian yang kosong berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Kemudian yaitu the similarity principle, memberitahu kita bahwa konsumen itu cenderung mengelompokkan objek-objek yang memiliki karakteristik fisik yang sama. Dan yang terakhir ialah the figure ground principle, menyatakan bahwa salah satu bagian dari stimulus itu akan mendominasi. Arti sesungguhnya. Bidang semiotika membantu kita untuk memahami bagaimana pasar menggunakan simbol untuk menceritakan makna. Semiotika untuk membantu mereka memahami bagaimana konsep menafsirkan makna simbol. Beberapa saran balik ke semiotika sebagai ilmu yang mempelajari korespondensi antara tanda dan simbol dan peran mereka dalam bagaimana kita menetapkan makna. Semiotika adalah mata rantai utama untuk perlakuan konsumen karena konsumen menggunakan produk untuk mengekspresikan identitas sosialnya. Jadi prioritas
Salah satu keunggulan perilaku modern dalam menciptakan kondisi hiperrealitas. Ini mengacu pada proses membuat kenyataan pada apa yang simulasi atau hype. Iklan menciptakan hubungan baru antara objek dan penafsiran ketika mereka menemukan hubungan antara produk dan manfaat, seperti ketika iklan menyamakan produk Marlboro dengan semangat perbatasan antara Amerika. Terus ketiga adalah promosi perseptual. Ketika seorang pemasar menggunakan konsep berpikir, sedangkan mereka yang bersaing, ia dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan strategi penetapan posisi yang merupakan komponen mendasar dari upaya pemasaran perusahaan, karena menggunakan elemen baru pemasaran itu desain produk, harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi interpretasi konsumen tentang makna di pasar relatif terhadap pesaingnya.